kasih Bapa di sorga. Dan pagi hari ini kami undang Engkau Roh Kudus hadir di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan. Menyembuhkan setiap kami yang sakit. Bahkan Engkau sumber penghiburan kami. Engkau yang membuat kami percaya bahwa masa depan kami adalah dalam tangan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mengagungkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Berkati kami di tempat ini Tuhan. Biar segala pujian, segala kemuliaan, segala penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, siapa yang haus dan lapar akan Engkau, Engkau akan puaskan. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu dipuaskan pagi hari ini Tuhan lewat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari lagi sekalian akan pujian ini. Katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Sebab hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya
jemaat Tuhan. Sama-sama katakan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hati kami Engkau tahu Tuhan, dan bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya katakan, sebab hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
mulai angkat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujianmu dari hatimu di hadapan Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Kau Tuhan. Yesus, kami memuji Kau Tuhan, kami menyembah Kau Raja kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dibaharui. Ya Bapa, Kau Bapa yang baik, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikara la bataka ya la bashera la bataka ya la bashenda la mu. Hiri di bisekara la bashanda na mo. Shera la bashanda na bashikara la baso. Dalam nama-Mu Yesus ada kemenangan. Dalam nama-Mu Yesus ada kesembuhan. Dalam nama-Mu Yesus ada pemulihan. Dalam nama-Mu Yesus ada kelepasan. Itu sebabnya kami menyembah Engkau, nama di atas segala nama. Itu sebabnya kami meninggikan Engkau, Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Syara la bataka ya la bashanda nanamo. Ya la bashikara la bataka ya la baso. Haleluya. Haleluya. Hera la bataka ya la bashaka taka ya la bataka ya la bashikiri di bisa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Shikara la bataka ya la bashika taka ya la basaka taka ya. Shikata kaya la bataka ya la basikiri taka ya la basaka taka ya la basha. Hiribi shara la bataka ya la basaka taka ya la basikiri di bisa. Thy kingdom come, thy will be done. Tuhan, di tempat ini datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Bukan program manusia Tuhan, tapi biar kehendak-Mu yang jadi di tempat ini Tuhan. Syakara la bataka ya la basikiri bisandara la bataka ya la basikiri bitaka ya la bas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa pengorbanan-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sakara la bataka ya la basikiri bitaka ya la bashera da basa. Hiri di bisha kara la bataka ya la basikiri di bishera la bashaka taka. Hiri bataka ya la basaka taka ya la basera. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Yang Kau pikirkan tentang, sampai kami tak bisa menyelami apa yang Kau pikirkan tentang bagiku. Sungguh indah. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan saja yang naikkan, katakan dengan segenap hatimu, sungguh besar. Angkat kedua tanganmu, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah. How great
God, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Yes, Tuhan, Engkau besar, Tuhan. Kami katakan Engkau besar, Tuhan. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Engkau lebih besar dari kekhawatiran kami. He's our God. Always see how great, and always see how great He's our God. Katakan, and always see how great is our God. And always see how great is our God. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang besar, dan semua akan melihat bahwa Engkau Allah yang besar yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami akan memuji memuliakan Engkau. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan samping kiri kananmu, kita memiliki Allah yang besar. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. mana tepuk tangannya? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. katakan samping kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya sungguh baik. sungguh amat baik, Yes God. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi sekali katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, iya amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana jemaat Tuhan jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Ya sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi boleh? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Oh, oh, sungguh amat baik,
bahwa masa kita dalam masa-masa yang tidak enak itu cuma hanya sebentar. Amin. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Yes God. Sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Ya, mari kita bertepuk tangan. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorak. Nyanyikan dengan imanmu yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Oh, yang menangis sambil pasti apa saudara? Berbenih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Nyanyikan dengan imanmu, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Yang pulang bawa berkas-berkasnya Tuhan, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkas. Katakan dengan imanmu, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Membawa berkas-berkas. Sekali lagi katakan, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Membawa berkas-berkasnya. Haleluya, pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Nyata di dalam hidupku, katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama.
Terima kasih kekuatan baru yang terus pada kami. Sehingga sebagaimana saat ini semua anugerah, semua karena yang begitu luar biasa dan bukan karena kehebatan Tuhan, tapi semua karena anugerah yang berlimpah pada hidup kami. Terima kasih. Urapi Tuhan. Urapi hamba yang tekan firman Tuhan ini. Biar hambamu yang kenal anak-anak yang mendengar semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya, katakan. Amin. Salam saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semuanya baik? Semuanya sehat? Sehat walafiat? Puji Tuhan. Katakan kanan kirinya, saya sehat. Haleluya. Nah saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7. Semuanya sudah kenal saya? Yang belum angkat tangannya. Yang sudah kenal angkat tangannya. Iya, ada yang sudah juga ya. Puji Tuhan. Nama saya Iksan Palopo. Saya berasal dari Makassar, dari Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Saya pernah bersekolah di pondok pesantren saudara, dan puji Tuhan setelah selesai dari pondok pesantren saya diwisuda dan ditambiskan jadi pendeta. Amin. Puji Tuhan saudara. Orang tua saya haji, kakak saya yang pertama dia ketua majelis taklim di Jakarta, lalu kakak saya nomor 2 dia jadi koordinator 212 di Tanjung Priok saudara. Puji Tuhan. Tapi saya jadi pendeta. Amin. Saya bersama dengan istri saya. Nah, coba berdiri istri. Nah, ini dari Glodok. Ini pakaiannya begitu modelnya. Istri saya ini seorang wanita. Wanita tulen sudah. Puji Tuhan. Kami sudah punya anak 3. Anak pertama sudah selesai kuliah. Sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta. Kemudian anak nomor 2 dia bekerja, dia sedang kuliah juga sambil bekerja, dan dia bekerja di Kementerian Kesehatan bagian IT saudara. Anak nomor 3 dia kelas 1 SMA. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Amin. Jadi biar kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, kitab Kolose 2. Sudah ketemu semua kitab Kolose 2? Oke, ada perikopnya di situ saudara. Kolose 2. Ini Kolose berapa ini? 2. Benar? Kolose 2 ayat 6. Kok saya jadi bingung? Benar ya? Yang tadi salah ya? Oh, ini ayat 6. Haleluya. Kolose 2 ayat 6 dan 7 kita akan baca dari situ. Saudara baca ayat 6-nya. 1, 2, 3. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, perikop Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Dan kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Kolose.
apa yang terjadi di kota Kolose pada waktu itu sehingga Rasul Paulus menulis kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini, saudara. Makanya dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kejadiannya di sana pada waktu itu adalah Kolose itu kota yang dimana banyak orang Kristen di situ, saudara. Tetapi selain banyaknya orang Kristen di sana juga ada pengajaran-pengajaran sesat. Jadi pengajaran-pengajaran sesat juga bertumbuh, saudara. Haleluya, amin. Jadi Alkitab mengatakan ilalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama. Nah, pada waktu itu pengajaran sesat juga bertumbuh, orang Kristen juga bertumbuh di sana. Jadi sama-sama bertumbuh nih, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh pengajaran-pengajaran sesat itu? Mereka merangsek iman, menghancurkan pola pikir Kristus, menghancurkan iman orang-orang Kolose supaya mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pengajaran sesat itu juga ingin menggantikan kedudukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Apakah ada yang terpengaruh di sana, saudara? Ada. Sangat terpengaruh di sana, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di sana sudah banyak yang murtad tinggalkan Yesusnya. Nah, saudara, kalau hari ini kita tarik juga nih apa yang terjadi di kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7 itu, kita tarik hari ini, saudara. Apa yang terjadi? Kira-kira sama apa enggak? Ada pengajaran sesat tadi hari ini? Banyak yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya sekedar nabi, Yesus itu hanya sekedar manusia biasa, dia bukan Tuhan. Kenapa kalau dia Tuhan lalu disalib? Kenapa kalau dia Tuhan lalu dia mati? Kenapa kalau dia Tuhan lalu dia dilahirkan? Itu pengajaran-pengajaran sesat yang merusak pola pikir Kristen kita, saudara. Yang merusak iman percaya kita kepada Kristus. Nah, bahayanya kalau ada orang Kristen yang pengajarannya kurang, makanya kurang ajar. Karena kurang diajar, makanya banyak orang Kristen kurang ajar. Akhirnya apa yang terjadi? Tinggalkan Yesusnya. Banyak gak sih orang Kristen tinggalkan Yesusnya cuma karena hal-hal sepele? Banyak, saudara. Gara-gara bertengkar dengan sesama teman pelayanan gereja, akhirnya tinggalkan Yesus. Betul, saudara? Akhirnya jadi mualaf. Itu terjadi, saudara. Gara-gara pacaran sama yang si Siti Fatimah, saudara, lalu tinggalkan Yesusnya. Ada banyak, saudara. Saya cuma bertanya begini, apa sih salah Yesus sama kamu? Kan gitu ya. Kalau Yesus nggak punya salah, ngapain lu tinggalin dia? Betul, saudara? Kan banyak nih pelayan-pelayan Tuhan juga bermasalah dengan gerejanya gitu kan, dengan gereja lokalnya atau sesama pelayan Tuhan, atau sebel sama gembalanya gitu kan. Lalu dia tinggalkan Yesusnya. Yang salah siapa? Yesus kan nggak salah kan? Yesus tidak pernah bersalah dalam kehidupan kita. Yang bermasalah siapa? Tanya. Si A sama si B kan? Kitanya nih yang bermasalah dengan gembala kita, dengan sesama pelayan kita, saudara, dengan gereja kita. Itu kan masalahnya di situ. Pertanyaannya, kenapa lu tinggalin Yesus? Halo, bisa ya? Ini nangkep ya? Kecuali kalau Yesus bersalah sama kita, baru kita tinggalin Yesus. Yesus kan gak pernah bersalah dalam hidup kita, saudara. Tinggalin gereja ya silakan aja tinggalin gereja, asal jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Tapi ingat apa kata Tuhan? Ketika kau mau beribadah, lalu engkau teringat kepada saudaramu, maka tinggalkanlah ibadahmu itu, kemudian pergilah berdamai dulu dengan dia. Saudara, itu firman Tuhan, saudara. Pergilah dulu berdamai dengan dia, lalu setelah berdamai, balik lagi ibadah.
Jangan udah berdamai lalu makan-makan. Mentang-mentang, kita kan udah damai, lalu makan-makan, gak ibadah lagi. Itu dosa. Nanti masuk neraka. Haleluya. Itu yang terjadi di Kolose, saudara, pada waktu itu. Sehingga banyak orang-orang Kolose yang tinggalkan Yesusnya. Banyak orang Kolose yang akhirnya jadi murtad, saudara, gara-gara pengajaran sesat ini. Kenapa mereka bisa jadi murtad? Imannya, pengetahuannya, pengajarannya yang sangat kurang, saudara. Nah, biar hari-hari ini Grace Community ya, Grace Community ini benar-benar hidup di dalam pengajaran yang sehat. Banyak gak pengajaran yang baik? Banyak, tapi pengajaran yang sehat itu kurang. Banyak gak komunitas yang baik? Banyak, tapi komunitas yang sehat itu jarang, saudara. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini pastikan diri saudara ada di dalam komunitas yang sehat. Bukan hanya sekedar, oh komunitas gue mau baik, komunitas gue mau kekeluargaan banget gitu kan. Tapi ada masalah sedikit langsung bubar. Ini artinya dia lagi sakit, saudara. Ini komunitas ini lagi sakit. Tapi biar Grace Community adalah komunitas yang benar-benar sehat. Amin. Saya bersama dengan hambanya Mr. Koronus Dedi Winokat. Haleluya, saudara. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, saudara, yang dipakai Tuhan sampai ke mancanegara. Waktu itu ke Afrika ya, Pak. Haleluya. Nah, saudara, di ayat 6 dikatakan begini. Kalau kita mau hidup di dalam kepenuhan Kristus, ini yang harus kita lakukan, saudara. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Siapa di sini yang mau kepenuhan hidup di dalam Kristus, saudara? Bukan masalah bahasa rohnya ya. Bukan itu, saudara. Kenapa bahasa roh kencang? Saya kepenuhan Roh Kudus. Enggak, bukan itu. Bukan masalah kita nih kepenuhan Roh Kudus lalu bahasa rohnya tinggi. Ya, saudara. Sikiria mana? Gue nggak tahu yang mana. Kan bahasa roh kan. Saya pernah ada bahasa roh yang berseminar. Itu keren. Bahasa roh diseminarkan sama SPT lah. Apanya yang mau diseminar di sana itu, saudara? Lalu saya pernah mendapati pengajaran bahwa bahasa roh itu ada bahasa roh anak-anak, ada bahasa roh peperangan. Ada bahasa roh itu lagi meratap gitu. Bagaimana dengan bahasa roh anak-anak? Itu bahasa roh anak-anak. Lalu bagaimana bahasa roh peperangan? Ya kita tinggal diharapkan itu, saudara. Sekali lagi saya lihat bahwa kepenuhan hidup di dalam Kristus itu bukan kita punya masalah bahasa roh kencang-kencang, saudara. Itu, saudara, dari mulut yang satu kita bisa berbahasa roh, dari mulut yang satu juga kita bisa maki-maki orang. Dari mulut yang satu kita bisa memuji-muji Tuhan, dari mulut yang satu juga kita bisa nipu-nipu orang. Jadi kepenuhan hidup di dalam Kristus itu bukan masalah bahasa rohnya. Kemana-mana bahasa roh. Bukan itu, saudara. Ya kan mau pakai sepatu. Lagi nyisir. Gantengnya. Bukan itu, saudara. Kehidupan di dalam roh itu bukan seperti itu. Tapi kita menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Ini bahasa roh sih, disakitin orang, kurang aja. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada orang yang seperti itu, betul, saudara? Amin. Jadi saya mau bilang begini, orang yang hidup di dalam kepenuhan, hidup di dalam Kristus, perhatikan baik-baik di ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Rasul Paulus sedang berbicara di hadapan orang-orang Kristen.
Betul saudara? Dia tidak berbicara, dan dia bukan berbicara di hadapan orang-orang yang bukan Kristen, saudara. Tapi dia berbicara di hadapan orang-orang Kristen. Apa buktinya? Buktinya adalah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti dia sedang berbicara di hadapan orang-orang Kristen. Dan orang yang mau hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus itu, kepenuhan Kristus itu, dia telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita dengan baik. Jadi hari-hari ini pastikan bahwa Yesus menguasai dalam hidup kita. Pastikan bahwa Yesus berdaulat sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar memimpin perjalanan hidup kita, saudara. Amin. Sehingga benar-benar hidup kita itu hidup di dalam kepenuhan Kristus. Kenapa? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Langkah-langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Perkataan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pendengaran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Penglihatan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Perasaan kita adalah perasaan Kristus. Itu namanya hidup di dalam Kristus, saudara. Jadi bukan masalah bahasa rohnya. Amin. Nggak, bukan, saudara. Saya selalu khotbah kemana-mana, saudara. Ada beberapa gereja yang jemaatnya itu disuruh berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Ya, jemaatnya berbahasa roh. Sekarang mata kanan, kurang kencang, kurang kanan, kurang kencang lagi, semakin semangat. Oh, ini wayangnya keren ini, saudara. Well, nggak perlu nyuruh-nyuruh kayak gitu, saudara. Amin. Tapi kalau orang itu sudah hidup di dalam Kristus, dengan sendirinya itu akan keluar. Tapi dari hati, bukan karena latah. Betul, saudara. Karena ada nih Kristen-Kristen latah gitu kan. Di sini bahasa roh, gue juga lah. Hura. Sebelahnya lagi, hura. Kenapa? Latah. Bahasa roh kita adalah bahasa roh di mana kita berhubungan baik dan intim dengan Dia, saudara. Sehingga nggak usah kok suara keras-keras, tapi itu dari hati, itu beda, saudara. Amin. Bisa-bisa kita sambil menangis, saudara. Kenapa? Tuhan menjamah hidup kita. Pastikan diri kita, pastikan hidup kita bahwa kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Pastikan itu, saudara. Kenapa saya bilang pastikan? Karena banyak orang-orang yang ngaku nih, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi diproses seperti Yesus gak mau. Betul, saudara? Kan kita sering dengar nih lagunya nih, ku mau sepertimu Yesus. Terus? Disempurnakan selalu. Saudara tahu apa makna disempurnakan selalu? Diproses. Kadang-kala kita mau pelayanan ini, kita udah siapkan hati kita, pikiran kita, saudara. Lalu tiba-tiba sampai di gereja ada yang bikin kesal, saudara. Itu prosesnya. Orang yang memproses kita adalah orang-orang dekat kita gini, saudara. Suami diproses oleh istrinya, istri diproses oleh suaminya, saudara. Orang tua diproses oleh anak-anaknya, anak-anak diproses oleh orang tuanya. Betul? Para pelayan Tuhan diproses oleh sesama pelayan Tuhan juga, saudara. Kenapa? Karena muncullah emas-emas murni dari tempat ini, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, kita harus siap-siap diproses. Apanya yang mau seperti Yesus, saudara? Kalau saudara lihat, mau seperti Yesus, Anda disalib kok. Betul. Makanya apa kata Yesus? Ada 3 syarat untuk mengikut Dia. Ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama apa? Pikul salib. Saudara, enak pikul salib? Nggak enak, saudara. Lalu yang kedua apa? Sangkal diri. Yang harusnya membalas, kita nggak bisa ngebalas, saudara. Bisa nggak ngebalas? Sangat bisa. Tapi kita tidak lakukan itu. Itu yang namanya sangkal diri, pikul salib. Baru yang ketiga apa?
ikut Yesus. Kenapa ikut Yesus di urutan nomor 3? Karena orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus siap pikul salibnya, dia harus siap sangkal dirinya, baru dia layak ikut Yesus. Kenapa? Karena saya alami betapa tidak mudahnya ikut Yesus itu, saudara. Saya terbuang dari komunitas, saya terbuang dari keluarga, saya diusir sama keluarga, dibilang kafir, dibilang murtad. Itu yang terjadi, saudara, sama saya. Jadi apa yang Kristus katakan di dalam firman-Nya, pikul salib, sangkal diri, itu saya sudah alami, saudara. Tapi saya tetap ikut dia. Apapun yang terjadi, mau dihina-hina lah, mau dicaci-caci lah, ya emang gue pikirin, gitu kan. Pokoknya itu keluarga memusuhi saya, saudara. Komunitas itu memusuhi saya. Sampai kami mau dibunuh ya waktu itu ya, dikejar-kejar. Mereka datang ke rumah. Iksan harus kembali ke Islam. Baca 2 kalimat syahadat lagi. Enggak. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Enggak akan pernah kembali lagi, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya no turning back ya. Itu, saudara. Jadi nggak bakalan kembali, nggak bakalan putar balik. Udah, pokoknya lurus aja. Yesus di depan kita, saudara. Haleluya. Amin. Jadi hari ini pastikan bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus hidup di dalam penglihatan kita. Yesus hidup di dalam pendengaran kita. Sehingga pendengaran kita ini sehat. Yang kita dengar itu firman Tuhan, bukan gosip-gosip, bukan ngejelek-jelekin orang, saudara. Biar mulut kita itu dipimpin oleh Tuhan sendiri, saudara. Sehingga ketika kita berkata-kata, ada hikmat Allah yang keluar dari bibir mulut kita, saudara. Amin. Jadi kalau kita mau kepenuhan Kristus, pastikan nih, kita telah menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Segala sesuatunya itu ada sama aku. Karakternya ada sama aku. Buah Roh Kudusnya ada sama aku. Katakan amin. Jadi jangan asal terima KTP-nya Kristen gitu kan. Oh, saya dari Buddha pindah ke Kristen, bangga. Bukan, saudara. Perubahan hidup, buah Roh Kudus, karakter Kristus itu harus ada sama kita. Amin. Kalau KTP-nya udah pindah agama, dari Islam ke Kristen, dari Hindu ke Kristen, dari Buddha ke Kristen, dari Konghucu ke Kristen, lalu kita tidak mengalami perubahan Kristus, lalu kita tidak mengalami ada buah Roh Kudus dalam hidup kita, omong kocok. Saudara tahu omong kocok? Gak ada artinya hidup lo, cuma pindah agama doang. KTP-nya yang masuk surga, karena KTP-nya udah Kristen. Kitanya nggak tahu mau kemana, saudara. Jadi saya mau bilang begini, banyak orang Kristen bilang, oh bangga banget mereka jadi Kristen. Tunggu dulu, lu jangan euforia ikut-ikut Yesus, saudara. Perhatikan Matius 7 ayat 21 itu. Ingat, masih ada penahannya kita di situ, saudara. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Betul, saudara? Tetapi siapa yang masuk dalam kerajaan surga? Dialah yang melakukan kehendak Bapakku. Ada yang protes di situ, saudara. Ini yang protes nih bukan jemaat Tuhan, tapi yang protes pelayan Tuhan. Apa kata si pelayan Tuhan? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Yang bernubuat dalam nama Yesus itu siapa? Pelayan Tuhan kan? Jemaat aman. Lalu kami sudah menyembuhkan banyak orang sakit demi namamu juga. Siapa yang menyembuhkan orang sakit? Pelayan Tuhan kan? Pelayan jemaat Tuhan disuruh doa makan aja stres. Coba suruh jemaat Tuhan dah, Ibu, nanti Ibu ini ya doa makannya. Aku gak bisa. Doa makan, Bu, gak bisa. Itu jemaat, saudara. Apalagi disuruh ngedoain orang sakit. Aduh, jangan deh. Jangan sampai belum amin dia udah mati kan. Ini bahaya ini gitu kan. Nah, saudara, lalu bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu Tuhan? Siapa yang melakukan mujizat demi mujizat itu, saudara? Pelayan Tuhan. Jemaat cuma nerima. Betul, saudara? Tapi jemaat, oh enakan jadi jemaat dong. Jangan.
Jangan jadi jemaat dahulu, sekarang, selama-lamanya jadi jemaat. Jemaat juga harus mengalami peningkatan. Dari jemaat naik jadi pengerja, aktivis, pengerja, lalu diakonis, lalu jadi pendeta, lalu jadi gembala. Itu namanya ada peningkatan. Bukan, maunya gue jadi jemaat aja dah, gue ngeri nanti gue mau masuk surga. Jemaat juga ada yang masuk surga. Betul saudara? Udah tahu ini waktunya jam ibadah, dia kagak datang. Gue maunya di rumah aja. Tuhan tahu kok gue sering ibadah. Ya, lu udah ukur-ukuran sama Tuhan kan. Hati-hati juga saudara. Jadi ini peringatan kepada orang-orang Kristen. Coba angkat tangannya orang Kristen. Ya udah, ini ada peringatan. Amin. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kepenuhan di dalam Kristus, dipastikan diri kita bahwa aku telah menerima Kristus secara utuh. Karakternya, buah Roh Kudusnya, gaya hidupnya, perkataan Kristus itu ada dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan cuma KTP-nya aja nih Kristen saudara. Amin. Tapi seluruh kelakuan kita adalah Kristen. Yang kedua saudara, dikatakan begini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Masih daya nah. Untuk kita kepenuhan di dalam Kristus, hidup kita itu harus tetap di dalam Dia. Apa artinya tetap? Artinya tetap itu konsisten. Pokoknya apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Mau ada pergumulan berat kah, mau ada pergumulan ringan kah, mau ada pergumulan sedang kah, pokoknya ikut Yesus dan tetap di dalam Dia. Kita nggak bergeming sedikit pun saudara. Walaupun iman kita dicaci maki, walaupun ada yang bilang di salib itu ada jin kafir, kita nggak pusing kepala kita. Masa bodoh, lu kagak tahu bahwa Yesus itu adalah kasih dan salib itu artinya apa? Kasih. Amin. Bukan masalah jin kafirnya. Bukan saudara. Tapi biar hidup kita tetap di dalam Dia. Mau diapain juga tetap di dalam Dia. Jangan sedikit pun kita bergeming saudara dari Yesus. Makanya dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, konsisten di dalam Dia, komitmen di dalam Dia, setia di dalam Dia saudara. Amin. Saudara pernah dengar lagunya kan? Setia sampai mati. Terus setia sampai mati. Siapa yang mau setia sampai mati dan hidup dalam Tuhan? Benar ya? Sampai mati ya? Jangan sampai ada pergumulan. Nggak mau ibadah lagi. Pokoknya kelihatan nih di Grace Community. Pokoknya ketika ada pergumulan lalu ke ibadah lagi pasti kelihatan. Udah 3 kali lebaran di kagak datang ibadah. Udah kayak siapa? Bapak gini. Oh Bang Koyet 3 kali lebarannya nggak datang kemana? Ibu. Kantornya. Ya. Saudara, kepaitan itu rugi. Kenapa? Misalnya saudara kepaitan sama saya. Saya tidak kepaitan sama saudara. Yang rugi siapa? Saudara. Saya tidak rugi. Orang saya nggak kepaitan kok. Kemanisan. Saudara yang terus kepaitan lu sama si ini kepaitan lu. Lama-lama saudara mati di dalam kepaitan. Dan jangan sampai di Grace Community ini ada orang mati gara-gara kepaitan. Nggak enak saudara melayaninnya saya. Betul? Nanti Pak Dedi Wino kan pusing. Nggak mungkin Pak Dedi ngomong begini di peti mati. Puji Tuhan, ibu ini berhenti tuh. Ibu ini dia masuk surga apa enggak ya? Loh kenapa Pak? Dia matinya karena kepahitan. Saudara nggak bakalan saudara. Yang di surga itu hanya orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesamanya.
Itu yang ada di sana, saudara. Gak mungkin ada pembunuh, ngebunuh orang lalu masuk surga, gak ada. Kepahitan masuk surga kagak ada, saudara. Iri hati, dengki, benci, amarah, lalu dia mati lalu masuk surga, kagak bisa, kan? Tuhan tidak mau mencemari surganya dengan orang-orang yang model begitu, saudara. Yang masuk surga adalah orang-orang yang ada di Grace Community ini, saudara. Coba tengok kanan kirinya itu, saudara. Tengok kanan kirinya, bilang begini, saudara, sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surga. Malam hari ini. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi apapun yang terjadi, sakit penyakit apapun yang terjadi dalam hidupku, pergumulan apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap di dalam Dia. Gak bergeming sedikit pun. Aku tetap konsisten ikut Yesus. Aku tetap komitmen ikut Yesus. Mau saudara ditinggalin sama siapapun, pokoknya ikut Yesus. Amin, saudara. Yang ketiga dikatakan begini, untuk kita hidup di dalam kepenuhan Kristus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bagaimana caranya berakar dan dibangun di atas Dia? Ini Grace Community. Saudara mau berakar dan bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam Kristus, Grace Community tempatnya. Amin. Karena ini komunitas, saudara, komunitas yang sehat. Kita mau berakar, yes, di sini. Mau berkembang, bertumbuh, berbuah, dan dibangun di atas dasar Kristus, ini tempatnya. Amin. Makanya bukan hanya di dalam gereja, saudara, di persekutuan kecil yang seperti ini penting, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengajaran. Bukan hanya sekedar praise and worship saja, saudara. Lampu kilat sana, kilat sini, saudara. Lalu ada asap-asapnya, itu di panggungnya megah, keren, saudara. Bukan itu aja, saudara. Pengajaran itu penting. Amin. Jadi bukan hanya sekedar ibadah yang melimpah ruah jemaatnya, saudara. Wah, keren lah pokoknya. Nyanyian-nyanyiannya luar biasa, saudara. Tapi tanpa didasari dengan pengajaran yang sehat, bahaya itu untuk jemaat. Akan datang pengajaran-pengajaran sesat. Saya mau bilang begini, selama kita hidup, pengajaran sesat itu tetap hidup dan tidak akan pernah mati mereka, saudara. Yang ini mati akan tumbuh yang baru lagi, yang ini mati akan tumbuh lagi yang lain, saudara. Kenapa? Ilalang sama gandum akan tumbuh bersama-sama. Betul, saudara? Jadi kalau kita tidak ada pengajaran, hidup kita tidak akan pernah berakar dalam Kristus. Dan kita tidak akan pernah dibangun di atas Kristus itu, saudara. Nggak bakalan berkembang, nggak bakalan berbuah hidup kita, saudara. Tapi hari ini mari kita terus berakar. Kenapa kita harus berakar? Saudara pernah lihat pohon beringin? Kan pernah di Harmoni kan ada pohon beringin. Masih ada kan tuh? Udah nggak ada, udah ditebang ya? Udah nggak ada. Saudara, itu mau dirobohkan, itu nggak bisa, saudara. Bukan masalah ada jinnya di sana, saudara. Ada apanya, pokoknya ada penunggunya, bukan. Akarnya itu udah kuat. Jadi bagaimana merobohkannya? Ya dipotong, zrek gitu kan. Baru di bulldozer akarnya, saudara. Kenapa? Saking kuatnya itu, saudara. Kekristenan yang sudah berakar dengan kuat. Apapun permasalahannya, apapun ajaran sesatnya yang datang menghantam kita, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Kenapa? Aku sudah berakar di dalam Kristus. Dan kekristenanku ini dibangun atas dasar Kristus. Bukan atas dasar perempuan, bukan atas dasar laki-laki, bukan atas dasar suamiku, bukan atas dasar gerejaku, tapi atas dasar Kristusku. Amin. Amin. Kan banyak orang datang ke gereja, gue senang datang ke gereja ini, kayaknya enak banget, saudara. Ya, kita merasa enak, kenapa? Karena fasilitasnya enak juga. Tapi kalau saudara pergi mission trip ke daerah-daerah, ala kadarnya itu gereja, apakah kita masih bisa menikmati Tuhan di situ? Nggak ada AC, kepanasan, saudara. Saya berapa kali tuh ke mission trip, saudara, ke daerah-daerah pedalaman. Ya Tuhan, itu gerejanya, haleluya. Lagi anak-anak gereja, ada babi yang lewat.
Mungkin dia juga mau ibadah, saya juga nggak tahu gitu kan. Dia lewat sono sini, aduh. Belum lagi itu anak yang lewat, emaknya datang. Ini lagi pujian penyembahan. Pujian penyembahan cuma pakai gitar, saudara. Ada pokoknya bilik-bilik bambu, wah gitu kan. Apakah kita menikmati hadirat Tuhan di situ, saudara? Jarang. Ih, gak enak. Aduh, ibadahnya kok begini sih, kayaknya kurang asik dah. Kayaknya enakan yang ada di Grace Community dah, enak, dingin, nyaman, tentrem, damai, sejahtera, jaya sentosa, makmur abadi gitu kan. Aduh, kayaknya enakan di situ. Enggak, saudara. Kalau kekristenan kita dibangun atas dasar Kristus, kita nggak pusing dengan kayak gitu, saudara. Kita nggak pusing dengan tempat. Di mana ada pujian penyembahan, di situ hadirat Tuhan turun. Amin. Apalagi di komsel nih. Di komsel kan selalu ada siapin makanan ya. Di komsel si ibu itu cuma risol. Itu pun cuma 10. Nggak ada makanan yang lain. Aku aja cuma ya aqua gelas. Ih, gak asik banget sih ibadah kayak gini. Lu cari Tuhan atau cari risol? Betul, saudara? Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di tempat saya, dah kalau ibadah, komsel, gak usah disiapin makanan. Lu orang bawa makanan sendiri-sendiri, ditaruh di situ, yuk makan bersama-sama. Itu yang namanya ciri khas jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2. Jadi gak merepotkan satu orang. Misalnya ibadah komsel di rumah Ibu Mince. Ibu Mince dari subuh jam 4 sampai jam 4 sore itu masih sibuk. Masih pakai celemek dia. Masih bergutak di dapur. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan makanan. Repot gak kayak gitu? Repot, saudara. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, kalau komsel, jangan merepotkan tuan rumah. Bawa masing-masing tuh makanan. Yang satu bawa semangka, yang satu bawa mangga, yang satu bawa duren, ya kan? Lalu yang satu bawa air mineral 2 dus, yang satu bawa bihun, yang satu bawa bakmi, yang satu bawa puyung hai, yang satu bawa babi hong, yang satu lagi kambing guling. Wah, yang satu lagi sapi, gitu. Ini sebenarnya kita mau pesta apa komsel sekarang? Tapi itulah ciri khas jemaat mula-mula, saudara. Lalu makanan itu ditaruh, semuanya dikumpulin, ayo kita makan sama-sama. Itu yang namanya nikmat, saudara. Yang orang yang dibangun di atas dasar Kristus bukan mencari makanannya. Karena kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi kebenaran dan sukacita, saudara. Kedamaian di hati. Amin. Jadi saya kasih tahu sama teman-teman saya di komsel begitu. Ya akhirnya puji Tuhan, mereka bawa-bawa sendiri, makan sama-sama enak. Ada yang bawa pempek. Pokoknya itu mulut, segala macam makanan masuk, saudara. Nggak apa-apa, bagus itu. Yang penting dibangun atas dasar Kristus. Jadi nggak pusing dengan masalah makanan. Amin. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan begini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kenapa dikatakan seperti ini, saudara? Karena banyak orang Kristen yang sudah tinggalkan Yesusnya. Ada pendeta kan? Sudah pergi ya, ikut yang di sana itu, tinggalkan Yesusnya. Ada pelayan Tuhan yang sudah tinggalkan Yesusnya. Saya punya teman pendeta, udah tinggalkan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Ada guru sekolah minggu juga ada yang sudah tinggalkan Yesus. Worship leader juga ada, pemain musik yang sudah tinggalkan Yesus, saudara. Nggak apa-apa, karena hidup itu adalah pilihan. Marah nggak saya? Enggak. Bahkan ada yang minta izin dari saya. Pak Iksan kan dari Muslim tadinya. Yes, saya mau pindah ke Muslim. Loh kenapa? Ya saya ikut suami saya lah. Oke, nggak apa-apa. Itu urusanmu dengan Tuhanmu. Anak lulusan sekolah tinggi teologi STH sekarang udah jadi ibu haji. Keren kan?
Saya punya teman penjaga menara doa. Dia udah punya anak. Sekarang kami sama janda, orang Betawi, punya angkotnya banyak, punya tanahnya banyak di daerah selatan. Keren banget saudara. Baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Penjaga menara doa, betapa dekatnya dia dengan Tuhan tuh saudara. Betapa intimnya dia dengan Tuhan saudara. Itu luar biasa saudara. Haleluya. Bukan masalah jabatan kita sebagai penjaga menara doa, pendeta, STH, pelayan Tuhan, bukan itu saudara. Tapi bagaimana iman kita yang semakin teguh di dalam Kristus, yang telah diajarkan di dalam gereja, yang telah diajarkan di dalam Grace Community ini saudara, untuk kita bertahan di dalam iman dan hidup di dalam iman dan berjalan di dalam iman. Amin. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah tergoyah iman kita saudara. Kalau dibangun atas dasar Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan iman kita itu tetap. Amin. Ini yang harus kita pahami nih saudara. Banyak orang Kristen yang tinggalkan. Saya nggak marah, udah biarin aja. Jadi itu pilihan. Lu mau ikut Yesus atau mau ikut yang di sana Belzebul, ya silakan. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya cuma menyarankan saja. Nih begini. Kalau dia nggak mau, ya sudah, ambillah, ikutilah kami. Amin saudara. Tapi kita nggak ketemu di surga, itu doang kok. Kalau kita pasti ketemu ya. Amin ya, yakin ya? Kayaknya kurang ragu-ragu nih. Saudara pasti yakin ketemu sama saya di surga? Amin. Dan saya juga pasti yakinkan diri saya bahwa saya pasti ketemu sama saudara semua di surga. Amin. Saya sudah punya tempat di surga. Amin. Blok C5 nomor 7. Tangga dong. Oh ini tetangga ya? Iya. Kasih tepuk tangan dulu tetangga. Amin saudara. Itu iman. Oh, ada bloknya ada. Iya, itu. Oh iya. Jalan King David. Nomor 5, blok C. Haleluya. Ya kita ketemu lah pastinya saudara. Amin saudara. Selama kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, surga adalah bagian kita. Amin. Haleluya. Kenapa saya yakin? Alkitab mah udah pasti ngomong kayak gitu. Kitab saya yang dulu itu juga ngomong begitu. Kitab saya yang dulu, Al-Quran, itu ngomong ada 4 berkat untuk orang Nasrani. Berkat yang pertama, Allah bilang gini, aku akan menghapus segala dosa dan kesalahan orang-orang yang baca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Keren banget, dosanya diampuni. Amin. Yang kedua, aku akan bawa mereka ke surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Haleluya. Amin. Artinya apa? Masuk surga dalam pasti. Amin. Kalau saya masih yang di dulu itu, masih seperti yang dulu, Al-Quran bilang begini, bahwa mereka akan mendatangi neraka itu karena itu adalah suatu kepastian, kemestian yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Artinya apa? Masuk neraka dalam pasti. Ngeri ya? Ikut Yesus, masuk surga adalah kepastian. Amin. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti. Pasti. Amin. Amin saudara. Amin. Kenapa? Ini bicara tentang iman. Saudara itu akan digoyang-goyang terus kok imannya. Saudara aman kalau di dalam gereja, di dalam Grace Community-nya aman saudara. Karena imannya satu, sama. Tapi ketika saudara keluar dari Grace Community ini, saudara, dan saudara berinteraksi dengan tetangga-tetangga, banyak orang yang saudara kita temui, itu akan mungkin goyang kah atau apakah? Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati? Pusing kan lo? Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia dilahirkan? Adakah Tuhan dilahirkan? Betulkah Tuhan itu maha kuasa? Ayo. Kenapa dia disalibkan? Kenapa dia dihina, dicaci maki? Ayo lo. Ditelanjangi.
Kalau dia Tuhan, apakah diperlakukan seperti itu? Kalau pengajaran kita kurang, iman kita kurang, kita pasti ngomong gitu, iya juga ya, masa Tuhan mati? Lalu perjamuan kudus yang selalu kita lakukan setiap bulan itu saudara, darah ini melambangkan, anggur ini melambangkan darah Kristus, betul ya? Ini darah Tuhan atau darah manusia? Darah Tuhan, Pak. Emang lu tahu Tuhan itu punya darah? Darah manusia. Lalu Dracula. Nah, lu pusing kan? Jadi saya harus jawab apa? Ya mana gua tahu, jawablah. Bahayanya kalau orang Kristen gak kurang pengajaran itu seperti itu saudara. Pengajaran sesat itu selalu ada di luar sana. Di Grace Community ini kita aman. Amin. Kita aman dan amin. Kenapa? Karena kita punya iman. Aman? Amin. Karena kita akan selalu berhadapan dengan mereka itu saudara. Kita harus kuatkan iman kita. Walaupun kita nggak bisa jawab nih. Udah pokoknya Yesus adalah Tuhan. Dah titik dah. Lu mau ngomong apa terserah. Dah itu iman kita. Lu kalau pengen tahu datang ke pendeta gua. Nah gitu. Tunjukin ke Pak Dedi. Dan Pak Dedi yang jawab semua. Jemaat aman. Haleluya. Lalu selanjutnya untuk kita hidup di dalam kepenuhan Kristus, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang Tuhan inginkan kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam satu hal. Segala hal. Satu apa segala sih sebenarnya? Di Alkitab saudara bilangnya apa? Oh iya ya. Oh udah berubah kali ya. Mengucap syukurlah dalam Segala hal. satu apa segala? Segala Hal. baik tidak baik hidup kita mengucap. Syukur. Kita ditipu mengucap. Syukur. Disakiti orang mengucap. Syukur. Yakin. Kalau hidup kita mau kepenuhan Roh Kudus, mau kepenuhan Kristus, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Amin. Dia selalu, saudara baca dah, perjalanan Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, dia selalu mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, lalu diikuti oleh para murid-muridnya, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Lalu diikuti oleh kisah para rasul, semuanya bicara tentang mengucap syukur, saudara. Kenapa? Karena mengucap syukur itu penting. Pentingnya apa? Bikin kita awet muda. Amin. Amin, saudara. Jangan sampai umur 25 mukanya muka 60. Boros banget kan. Lu kenapa mukanya boros banget? Ya bersungut-sungut melulu, berkeluh kesah terus. Ada umur 70 tapi mukanya 25. Kenapa? Aku mengucap syukur terus gitu kan. Amin. Ada di sini umur 70? 93? Masa? Wah biasa. Bonusnya banyak bener bu. 93? Masih lihat? Masih lihat saya bu? Masih bisa makan enak? Masih bisa makan bakmi? Makan bakmi? Hauce? Kalau hauce dengar tidak? Ya pokoknya sehat. Kenapa? Karena orang yang mengucap syukur itu pasti sehat. Coba aja tanya rahasianya. Tetapi ketika bersungut-sungut menjauhkan kita daripada berkat Tuhan. Belajar dari kisah Musa. Musa yang berhasil mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi akhir hidupnya Tuhan bilang begini, Musa, berdirilah di atas gunung Nebo itu, dan sejauh matamu memandang, itulah tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tetapi engkau hanya melihat saja. Sakit hati kan? Coba kalau saudara diperintahkan Tuhan, kamu naik ke Monas sekarang juga. Lalu Tuhan berkata di Monas itu, sejauh matamu memandang, pasar baru itu milikmu.
Pokoknya seluruh pasar baru, dari utara, selatan, timur, barat, pasar baru, itu adalah milikmu. Senang apa enggak? Orang kita punya satu ruko aja senangnya minta ampun. Apalagi ini seluruh pasar baru, dari utara, selatan, timur, barat, pasar baru, itu milik kita. Senang apa enggak? Tapi kata Tuhan, engkau hanya melihat saja. Ya, bagus-bagus lu gak terjun nih. Itu yang terjadi sama Musa. Kenapa? Karena Musa marah-marah, bersungut-sungut. Habis marah-marah pasti bersungut-sungut. Atau mau bersungut-sungut dulu baru marah-marah. Itu mah udah bagiannya tuh. Udah satu rangkaian. Bersungut-sungut, marah-marah, melanggar firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Perkatakanlah kepada batu itu, maka batu itu akan memancarkan air. Apa yang dilakukan Musa? Musa memukul batu itu. Kenapa dia pukul? Karena hatinya udah kesel. Hatinya udah bersungut-sungut. Hatinya sudah penuh dengan keluh kesah. Apa yang terjadi? Gak bisa masuk tanah perjanjian. Gak ada berkatnya, saudara. Saudara pilih mau yang mana? Bersungut-sungut ke atau mengucap syukur? Mengucap syukur membuat hati kita sehat. Amin. Lihat ini. Oma ya? Oma 93 tahun masih tetap berjalan. Berjalan. Hah? Oh, masih ke pasar. Gak nyasar. Masak juga. Terus si Oma bilang gini, lu pada ngomong apa sih? Bayangin loh, ada orang yang umur 60 tahun, jalannya udah bongkok, udah lupa sama cucunya. Lu anak siapa? Iya kan? Udah nyasar kemana-mana, saudara. Dia keluar dari rumah, dia lupa rumahnya yang mana, padahal di depan matanya itu rumahnya. Ada kayak gitu, saudara. Umur 45 udah stroke, umur 45 udah darah tinggi, kemudian udah apa itu namanya yang pakai insulin, diabetes. Si Oma ini sehat kan? Luar biasa. Ke pasar nggak nyasar kan gitu ya? Nggak pikun juga. Tahu bikin sayur asem kan? Coba kalau orang pikun bikin sayur asem, plastik semua dimasukin, kertas apa dimasukin, dianggap ini sayur asem enak, pokoknya dah ini sayur asem. Udah pikun, saudara. Masak babi hong, Pak. Tuh, masak babi hong. Sehat kan? 93 tahun. Alkitab bilang umur manusia itu 70 sampai 80. Kesukaannya, kebahagiaan itu adalah kesusahan gitu, saudara. Ini nggak susah, nggak nyusahin juga. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, nyuci-nyuci sendiri, kan gitu ya? Itu kan ada lagunya itu, masak sendiri, nyuci sendiri. Tapi sehat, saudara. Kenapa? Saudara harus tanya. 93 tahun masih bisa datang ke gereja, nggak bongkok. Ada orang udah 93 tahun. Hei cucu, tunggu. Ya, ini enggak. Bisa naik tangga jalan. Ini ada umur 70 naik tangga jalan. Aduh. Kenapa begini? Aduh. Ada kayak gitu, saudara. Nggak pakai kursi roda, nggak pakai tongkat, Bisa jalan-jalan. itu lagi kuat banget. Ini hidupnya zaman Kaisar Ming itu banyak obat-obatan, mungkin ramuannya dia masih dapat kali ini. Keren. Ini harus ditanya ini kenapa, apa rahasianya? Rahasianya apa? Nggak rematik kan? Enggak. Rahasianya apa? Asam urat enggak? Enggak. Darah tinggi? Iya, darah tinggi. Iya, darah tinggi adalah. Kolesterol enggak? Oh, kolesterol enggak? Itu darah tinggi gara-gara bikin babi hok kali. Tapi sehat loh, gila kan deh. Minum jamu, Pak. Orang Kaisar Ming, bener.
Kenapa? Karena zaman Kaisar Ming itu awet muda. Kenapa? Dia punya jamu ramuan khususnya. Nah, mungkin si Oma juga dapat itu dari Kaisar Ming. Nanti saya tanya nanti. Tanya, coba aja tanya Pak, anak kelima umur berapa Pak? Anaknya berapa, Oma? 10. Wow. Cucunya? 20. Masya Allah, udah minggu aja kita bro. Udah bikin gereja anak Oma aja kesana kan, jemaatnya kan. Cicit? Cicitnya 20. Ya, 18. Cicitnya ya. Cucu 22. Cicit? Cicitnya 18. Cocok? Habis cicit apa sih? Cucut? Ya. Cucu 22. Iya, itu 22. Cucunya 22. Anak nomor 5? Siapa namanya? Nomor 5 siapa? Nomor 5. Iya. Garing. Garing udah Pak. Garing? Garing? Panggilan. Kalau anak nomor 9? 9. Ya, 9. Iya. 9. Amin ya. William. Amin. Iya. Iya. Suparmin. Oh, Suparmin panggilannya Amin. Iya. Itu anak Jawa sebenarnya. Kalau suaminya siapa namanya? Harian. Oh, kalau suami langsung. Cucu mungkin bisa lupa, tapi kalau suami, oh Lihannya. Itu temennya Ling Wei kali. Nah, itu teman olahraganya sama Lim Swee King. Saya kan kenal waktu itu di Glodok kan. Keren banget nih. Saudara tanya-tanya lah, kenapa sehat seperti itu? Ada orang umur yang kepala 4, darah tingginya luar biasa, asam uratnya oke, terus apa lagi? Diabetes keren loh saudara. Kolesterol, pokoknya cantik lah kayak itu penyakit orang kaya semua. Karena itu tidak didapati sama pemulung. Pemulung gak ada yang darah tinggi, gak ada yang diabetes, gak ada yang asam urat, gak ada. Gak, pokoknya aman mereka itu saudara. Hanya orang-orang kaya yang sakit kayak gitu saudara. Kenapa? Karena sering makan enak. Kalau si Oma udah keren lah. Rahasianya jamu Kaisar Ming. Ya Oma ya. Puji Tuhan. Kenapa? Selain daripada itu, ada satu rahasia lagi, mengucap syukur. Lihatin aja mukanya Oma. Mukanya Oma itu bukan muka yang marah-marah, enggak. Mukanya tuh orang seneng gitu ngeliatnya. Ya Oma ya. Hauce. Ya. Si Oma kalau hauce pasti ngedengar cepet gitu. Amin saudara. Jadi kalau hidup kita mau kepenuhan di dalam Kristus, pastikan diri kita tetap di dalam Dia, dan pastikan diri kita bahwa Kristus itu menguasai, berdaulat sepenuhnya atas kita. Amin. Kalau Kristus sepenuhnya berdaulat atas kita, kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau ngomong juga harus punya hikmat, mendengar juga harus berhikmat, berpenglihatan juga harus punya hikmat, saudara. Amin. Berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, berbuah di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman kita, saudara. Amin. Dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Amin. Ini yang membuat kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup di dalam kepenuhan ilahi itu, saudara. Amin. Jadi biar 4 hal ini menjadikan kita kuat, semakin kuat dan semakin kuat berjalan bersama dengan Kristus, sehingga apa saja yang kita lakukan berhasil dan beruntung di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus ada bersama dengan kita, memimpin perjalanan hidup kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan.
Firman yang membuat kami semakin hari semakin bergairah berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami dan berikan kekuatan kepada kami untuk kami hidup di dalam Engkau Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa Engkau Allah yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kita pagi hari ini sangat bersuka cita pada semua yang sakit. Kalau ada yang sakit pasti sudah sembuh ya. Karena firman Tuhan selain menguatkan kita, menyembuhkan kita, bahkan membuat penerobosan-penerobosan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan mendengarkan beberapa informasi. Kami persilakan kepada Bapak Pastor Dedi Winongka. Puji nama Tuhan. Sebelumnya Kang Juang udah sharing di tempat ini, bisa datang bersama dengan Ibu. Tapi masih ada tanggal 19 November lagi. Jadi nanti tanggal 19 November kita akan dilayani kembali oleh Pak saya panggil Pak Iksan ya di tempat ini ya. Oh enggak, jadi kita minggu depannya tanggal 17 ya. 2 minggu. Tanggal 17 ya, itu kita pindah tempat di Metro Plaza Pasar Baru di depan. Jadi kita percaya bahwa kita akan terus dibawa sama Tuhan, dan kita percaya Grace Community PD ini akan terus berkembang, dan ini yang kita percaya langkah-langkah Tuhan ke depannya. Lalu untuk Dri, ada pengumuman buat minggu depan ya? Nggak ada ya? Oke. Untuk tanggal 17 nanti kita akan dilayani oleh Pastor Yeri Pati Nasarani ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah mengenal beliau ya. Beliau ini adalah anak dari pesepak bola nasional, yaitu Bang Roni Pati Nasarani, dan kita akan dengar perjalanan hidupnya, kesaksian hidupnya yang dari hancur habis-habisan di narkoba, tapi bagaimana Tuhan turning back dia untuk menjadi hamba Tuhan, dan sampai sekarang ini kehidupannya sangat luar biasa. Beliau membawahi yayasan dari Roni Pati Nasarani bersama dengan abangnya Bini Pati Nasarani. Jadi nanti untuk tanggal 17, jadi sekali lagi kami undang Bapak Ibu bisa datang di PD Grace Community, tapi tempatnya sudah tidak di sini, melainkan di Metro Pasar Baru di depan di lantai 8. Ya, nanti kita akan kabari lebih lanjut. Baik, itu saja, dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan persembahan terlebih dahulu. Ya, baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, orang yang sangat luar biasa baik Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang sangat luar biasa, yang selalu meneguhkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, karena kami tahu ya Bapak adalah sumber berkat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berdiri
Mari saudara-saudara kita satukan hati untuk kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu mulai dari pagi hingga siang hari ini ya Bapa, di mana kami masih dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu dan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu hingga kami dikuatkan oleh kebenaran daripada firman-Mu Bapa yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Pastor Iksan Palopo. Biarlah firman ini akan terus melekat dalam hati kami semua dan dapat kami lakukan pada kehidupan kami masing-masing. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa, yang telah memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, berkatilah Pastor Iksan Palopo Bapa yang telah melayani dan memberikan kebenaran isi firman-Mu pada hari ini. Berikanlah kesehatan kepada hamba-Mu ini beserta seluruh keluarga besarnya ya Bapa, agar hamba-Mu ini senantiasa dapat terus melayani para jemaat-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap pelayanannya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga menyertai mereka dan menjagai kesehatannya, serta para pelayan-Mu akan terus setia untuk melayani Engkau ya Bapa. Ya Tuhanku, kami juga berdoa ya Bapa untuk persekutuan doa ini ya Bapa, Grace Community, agar Kau dapat terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru untuk bisa beribadah bersama kami di tempat ini. Tak luput kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya, yang berbeban berat kiranya Engkau berikan kelegaan. Serta bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan gantikan untuk penghidupan yang lebih layak di depan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Shalom untuk Indonesia. Berikanlah hati dan iman kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Bapak Maruf Amin. Biarlah semua Kau tambah-tambahkan hingga para wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu ya Bapa. Kiranya apapun yang berasal daripada-Mu itu semua adalah demi kepentingan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kehadiran Anda pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
Shalom Grace Community, terima kasih atas kehadiran Anda pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ihsan Palopo yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu 17 September 2022, kita akan berjumpa lagi dalam ibadah Grace Community yang akan dilayani oleh Pastor Yeri Pati Nasarani. Tapi kita sudah berpindah tempat di Metro Plaza, lantai 8, Pasar Baru. Ayo ajak semua kenalan saudara kita untuk sama-sama diberkati dalam ibadah Grace Community. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan lebih lagi, pelayanan konseling, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Heidi di nomor 0817 111 004. Tuhan Yesus memberkati.